Hai Sobat IMC, apa kabar? Sehat kan ya? Harus dong. Senang banget Leni Diandra hari ini bisa kembali menemani Sobat IMC di IMC Podcast Corner. Sekarang ini lagi ada di Rumah Sakit IMC Cibitung. Dan sudah bersama dengan dokter cantik, Dokter Yuliana, spesialis gizi klinik ya. Oke. Hari ini kita bakal ngomongin intermittent fasting. Nah mungkin Sobat IMC nih udah sering denger ya sama yang namanya intermittent fasting. Soalnya sekarang nih akhir-akhir ini dok, kalau kita ketemu sama temen, entah itu cewek, entah itu cowok, kalau diajak makan, sebentar belum waktunya lagi buka puasa gitu. Sebentar masih puasa nih 1 jam lagi, nanti ya makannya jam 1 atau jam 2 gitu. Nah kayaknya sekarang tuh banyak banget orang-orang yang menjalankan intermittent fasting ya, bisa dibilang jadi tren gitu ya dok ya. Dan biasanya mereka tuh melakukan ini dalam rangka selain untuk kesehatan juga untuk menurunkan berat badan. Nah benar atau enggak kita akan tanya langsung sama dokter Yuliana ya. Tapi sebelum lebih jauh mungkin kita harus perkenalan dulu nih, intermittent fasting itu sebenarnya apa dok? Jadi intermittent fasting itu sebenarnya adalah waktu makan gitu ya. Jadi bukan apa yang dimakan. Itu makanya tadi kan bunyinya adalah ntar dulu ya belum waktunya berbuka. Nah memang concernnya adalah pada waktu makan gitu ya. Nah itu yang harus kita pahami betul. Dan itu biasanya memang trennya ada di puasa yang beberapa macam gitu. Itu macam-macam sekali tipenya. Ada yang kita kenal kalau yang namanya intermittent fasting yang biasa 16/8, tentu ada yang sehari ini puasa, besok enggak. Ada yang 2 minggu sekali strict ekstrim puasa. Oh ada ya dok ya, kirain aku intermittent fasting itu setiap hari gitu. Ada yang sehari puasa sehari enggak? Iya ada. Jadi puasa Daud ya dok? Iya mirip kurang ya? lebih. Karena memang awal muasalnya dari sana biasanya. Oh oke. Oke tadi kan dokter bilang ada jendela makan. Tapi tentunya begitu kita ada di jendela makan ini, kita kan harus tetap memilih-milih makanan yang nutrisinya bagus dong ya dok ya. Tapi kebanyakan orang nih beranggapan berarti aku bisa makan apa aja dong gitu di saat kita buka puasa ini. Bener gak sih dok? Nah ini yang salah kaprah biasanya namanya. Nah karena berpulang lagi tadi intermittent fasting hanya menentukan kapan makan. Nah seharusnya kalau kita mau diet yang betul dengan intermittent fasting, kita combine intermittent fasting dengan nutrisi yang bermanfaat pastinya. Ya itu tadi pada saat jendela yang berbuka, ya nggak macamnya langsung makan macam-macam nih. Akhirnya biasanya manfaatnya tidak dirasakan atau bahkan terjadi sesuatu yang vibe-nya lebih negatif biasanya. Seperti apa dok? Misalnya nih pengalaman yang pernah saya alami beberapa pasien yang dirujuk kembali ke saya, target menurunkan berat badannya tercapai, visceral fatnya turun iya, tetapi kadang ada kadar kolesterol yang tiba-tiba meningkat gitu, sehingga dirujuk oleh teman atau sejawat dari penyakit dalam seperti itu. Atau misalnya ternyata berefek pada tingkat haid yang tidak teratur, hormonalnya terganggu. Nah itu pernah tuh dok, ada temen aku curhat juga dok, kenapa ya aku IF turun sih berat badan tapi ya itu haid tidak teratur, rambut rontok, ada juga dok. Nah betul itu betul sekali karena memang tadi berpulang kalau kita mengandalkan IF-nya aja betul, jendela makannya betul, jendela puasanya juga betul dong. Karena itulah terminologi dari IF. Tetapi harus kita kombinasikan bahwa intermittent fasting itu harus sesuai dengan jendela makan yang benar gitu kan. Makan yang memang betul-betul seimbang. Jadi harusnya kalau kita mau ngejalanin IF dengan baik, artinya bukan IF dengan baik atau tidak ya, tetapi lebih ke arah IF pengen sehat juga nih. Jadi intermittent fastingnya kita kombinasikan dengan diet yang seimbang tentunya, sehingga punya manfaat nih kita di saat jendela makan. Benar. Dan sebagian besar memang orang pasti rata-rata IF kan pengen kurus, pengen langsing, pengen nurunin berat badan. Tapi kalau dari segi medis nih sebenarnya manfaat IF itu apa sih dok selain diet untuk langsing ya gitu? Sebenarnya kalau dari bukti-bukti ilmiah itu banyak sekali yang sudah dibuktikan bahwa intermittent fasting dengan catatan intermittent fastingnya betul-betul dengan nutrisi yang seimbang, nutrisi yang baik. Itu satu, dia selain kita turun berat badannya, profil lemaknya atau profil kolesterolnya juga biasanya harusnya turun. Gitu ya. Kemudian juga selain itu bisa mengendalikan kadar gula darah sehingga pada beberapa orang atau penderita kencing manis juga bisa terkontrol gitu. Kemudian proses tumbuh kembangnya juga baik.
artinya obesitas juga menjadi turun sekali gitu ya. Cuma ya itu balik lagi highlight yang harus kita garis bawahi bahwa intermittent fasting itu harus controlling by nutrisi yang seimbang dan individual sekali. Gitu. Individual sekali, berarti masing-masing orang tuh beda dong. Betul. Oh, maksudnya beda Beda jamnya, treatnya, oh beda gitu. komposisinya Oke. gitu. Jadi better sebenarnya sebelum kita melakukan IF, konsultasi dulu dong dok dengan dokter spesialis gizi. Seharusnya memang dikonsultasikan ke ahlinya. Bukan pengen kita dikonsulkan sekali gitu ya, seakan-akan seperti itu. Tapi masing-masing individu memiliki kebutuhan yang sendiri-sendiri atau kondisi dari masing-masing orang kan beda ya. Iya. Ada yang tadi problemnya misalnya dia tidak apa-apa sehat tetapi sensitif terhadap misalnya kondisi badannya sendiri, lambungnya dan sebagainya. Apakah IF bisa dikerjakan? Pada hakikatnya kalau kita nutrisinya bisa diatur atau bisa menemukan solusi yang pas. Atau misalnya tadi untuk penderita diabetes itu harus betul-betul dikonsultasikan. Bukan tidak bisa dilakukan tetapi harus dikonsultasikan bagaimana nanti obatnya kalau dia konsumsi. Atau jangan-jangan ada obat rutin yang memang dia gunakan. Nah itu kan kembali individu lagi kan. Jadi memang masing-masing harus di adjustment lagi dan dikonsultasikan dengan ahlinya supaya pas gitu ya. Apalagi kalau punya riwayat masalah kesehatan ya dok itu wajib banget untuk konsultasi dulu ya. Oke dok, tadi kan dokter sempat mention ada pola IF itu kan beragam ya, ada yang 16-8 lah, ada 5-2 gitu kalau nggak salah ya dok ya. Nah ini sebenarnya yang paling aman dan efektif itu pola IF itu yang seperti apa? Terus mungkin dokter juga bisa kasih contohnya nggak sih, begitu kita buka puasa tuh kita seharusnya makan apa sih yang tepat gitu ya. Nah terus waktunya juga mulainya kapan, buka puasanya kapan, itu yang paling bagus tuh gimana dok? Oke, kalau pertanyaan cukup banyak. Ada 3 ya pertanyaan langsung diberondong ya dokternya. Memang menarik sekali karena intermittent fasting itu ada berbagai jam. Ada yang 16-8 itu yang pada umumnya dikerjakan oleh masyarakat umum karena lebih fleksibel, lebih mudah juga. Kemudian 16-8 itu adalah 16 puasa 8 jamnya adalah berbuka. Kemudian ada yang 52. 52 itu 5 hari berturut-turut dia normally, artinya makan seperti biasa. Kemudian yang 2 harinya dia betul-betul strict restrict. Itu yang seperti itu. Kemudian ada 2 hari itu full dia restrict banget, cuy. Jadi benar-benar paling hanya 200-400 kalori. Gitu. Tetap boleh makan tapi dibatasi kalorinya. Tapi sangat minimal sekali. Oke. Kemudian ada yang alternative day yang biasanya sehari tadi yang sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, ada yang seperti itu. Nah, apakah ini akan masing-masing orang akan bisa gitu kan? Pada hakikatnya kalau mau kita smart 16-8 adalah yang paling baik untuk dikerjakan untuk orang awal, untuk pemula. Tapi itu juga harus smartnya. Smartnya gini, tidak semua orang bisa beradaptasi dengan 6-8 sekaligus. Biasanya dia akan bertahap, mulai dari 12-12 nih, kemudian mulai lagi dari 14-10, baru mencapai 16-8 tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan, jamnya jam berapa gitu kan? Mulai jam berapa, dok? Ya biasanya kita yang lebih mudah adalah men-skip daripada sarapannya itu gitu. Mulai biasanya jam 12 siang berbukanya sampai jam 8 malam. Seperti itu kalau 16-8. Kalau kita balik lagi smart mau pelan-pelan, biasanya kita skip sarapan mulai jam 10 makan gitu ya. Itu memang masing-masing orang kan adaptasi dan perubahannya nggak bisa langsung kadang-kadang. Karena memang ada side effect yang tidak menyenangkan biasanya kalau kita langsung 16-8 pun, walaupun itu fleksibel dan paling mudah untuk dikerjakan. Nah, pada jendela makan, apa yang harus kita lakukan? Tadi saya bilang seharusnya intermittent fasting ini kombinasi dengan makanan yang seimbang. Artinya ketika jam berbuka, yang kita kombinasikan makanan nutrisinya harus baik juga. Yang kita pastikan betul adalah proteinnya nggak boleh kurang. Kan biar tercapai targetnya, kita nurunin berat badan bukan nurunin protein atau massa otot nantinya gitu ya. Protein yang harus kita konsumsi minimal 1,2 gram per kilogram berat badan. Tapi ini individual lagi, kondisi klinis pasiennya seperti apa. Kalau dia butuh nutrisi proteinnya lebih, biasanya akan lebih dari 1,2 gram.
Nah, kemudian tercukupi sayur dan buahnya. Kemudian tercukupi juga adalah multi mineral dan vitaminnya dari bahan makanan sumber. Itu yang harus kita penuhi betul-betul. Termasuk lemaknya juga gitu ya. Karena target kita sekali lagi hanya kita menurunkan kadar daripada salah satu nutrisi tertentu supaya menurunkan berat badan. Jangan sampai massa ototnya yang tergerus dan hidrasi yang penting. Jangan karena kita 16:8 itu kalau air putih itu masih boleh konsumsi walaupun bukan jam berbuka. Oke. Ya. Jadi di jam saat puasa itu nggak seperti puasa kalau umat Muslim kan ya, ada tuh puasa benar gitu ya. Jadi sebenarnya masih boleh minum. Masih gitu ya, boleh Dok? minum air putih yang tidak bernutrisi. Oke. Kalau air putih kan tidak ada kadar gulanya dong dan tidak ada kalorinya. Kalorinya, oke. Gitu. Teh atau kopi yang tanpa gula itu gimana, Dok? Boleh juga, tapi ingat kadang-kadang itu membuat haus. Iya. Jadi lebih baik kita minum konsumsi air putih pada jam berpuasa itu. Oke. Jadi yang paling aman dan efektif sebenarnya 16:8 ya, Dok ya. Tapi itu bisa dilakukan secara bertahap. Betul sekali. Oke, iya. Terus cara kita menentukan pola yang cocok ya selain tadi berkonsultasi ya. Apakah kita juga sebenarnya harus mengenali tubuh kita tuh yang seperti apa? Seperti apa gitu ya, Dok ya? Iya betul. Jadi kalau misalnya kita mau, ibaratnya kita belum sempat konsultasi atau bagaimana, kita mau tetap mengerjakan itu ya silahkan. Tetapi kita kenali kondisi klinis kita sendiri. Apakah keluhan yang kita alami sudah cukup mengganggu ketika kita menjalankan itu? Itu yang bisa mengontrol diri sendiri. Misalnya tiba-tiba pusing, nggak nyaman, perutnya nggak enak dan sebagainya, atau bahkan mengganggu sistem hormon kita tadi. Seperti haidnya kok jadi begini ya, nggak teratur, ada yang salah nggak ya? Atau misalnya kok terasa pegel-pegel, kita cek kolesterol, ternyata kolesterol kita naik dan sebagainya, atau asam urat kita naik. Nah itu harus controlling lagi sama diri kita sendiri. Ada yang salah nggak ya dengan asupan kita sehari-hari pada saat jendela berbuka tersebut? Atau ya lebih pastinya tadi, kalau mau pasti ya kita konsultasikan. Tapi kalau belum sempat ya kita kenali dulu. Kalau memang belum sempat juga, kita balik dulu ke diet kita seimbang dulu. Jadi kita kembalikan ke natural dulu. Oke. Seperti itu. Nah ini banyak juga pertanyaan nih, Dok. Di saat jendela puasa, tadi kan boleh minum air putih gitu ya. Kalau olahraga gimana? Olahraga pada jam puasa tentunya ya. Pada jam puasa kita masih bisa mengerjakan olahraga kardio yang ringan. Ya, seperti layaknya kita jalan jogging dan sebagainya. Tapi kenali kalau misalnya kita tidak kuat atau lemes segala macam, ya itu harus berbuka. Fleksibilitasnya tetap berlangsung. Jadi kalau olahraga kardio ringan masih oke sebenarnya. Sama halnya kalau kita lagi berpuasa di bulan Ramadan tentunya, atau buat muslim gitu ya. Itu kan kita masih bisa olahraga. Atau olahraganya mendekati jam berbuka. Iya. Jadi kalau mau agak beratan nih, mau intensif ya bisa makan. Jadi bisa terakumulasi antara olahraga dan kita berbuka dan melakukan diet yang seimbang tentunya. Gitu. Oke, Dok. Kalau tadi kan dokter sempat mention ya yang 16:8 itu kita bisa lakukan misalnya dengan cara skip sarapan. Sementara kan ada juga anggapan sarapan itu penting gitu kan ya. Nah, jadi kan ini agak-agak bertolak belakang ya, Dok ya. Ini gimana, Dok? Ini adalah dua hal yang kontroversial memang ya. Banyak penelitian yang bilang kalau kita tinggalkan sarapan pagi nanti terjadi sindroma metabolik. Ya betul, itu juga tidak salah. Ketika kita men-skip pada IF, apakah ternyata IF juga ternyata menurunkan kolesterol. Jadi kayak ada kontra ya kalau kita bilang. Ingat kalau skip sarapan itu intinya kita meninggalkan sarapan secara tidak teratur dan tidak direncanakan. Kalau kita melaksanakan diet dengan komposisi makan yang seimbang, artinya IF itu direncanakan. Nanti setelahnya kita akan pada jendela makannya kita akan makan nutrisi yang seimbang. Jadi saya bilang tadi IF-nya asal tidak sembarangan atau nutrisinya seimbang, sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Kalau kita skip sarapan tapi sarapannya memang skipnya itu tidak direncanakan, pasti akan berisiko terjadi sindroma metabolik. Tapi kalau kita IF-nya tidak benar, itu juga akan berisiko pastinya. Tetapi kalau IF-nya terencana dan benar-benar dengan nutrisi yang seimbang, pastinya jurnal itu juga penelitian itu meta-analisis itu benar bahwa menurunkan kadar kolesterol. Jadi segalanya kalau dilakukan benar,
tidak terjadi apa-apa. Nggak apa-apa ya sebenarnya. Apalagi yang sarapannya lontong sayur, nasi uduk, itu mendingan di skip aja. Santan gitu ya. Santan-santanan pagi-pagi dok ya Makan kan. kerupuk gitu. Kerupuk segala rupa gitu ya. Jadi itu better skip aja sarapannya. Karena mungkin sarapan yang benar itu sebenarnya jumlahnya itu nggak terlalu banyak ya dok ya. Iya betul. Kemudian konten yang intinya protein, sayur dan vitaminnya, mineralnya ya harus terpenuhi. Bukan konten karbonya yang cukup tinggi gitu ya. Dok, selain untuk kesehatan, kekurusan, benar gak sih IF bisa menambah panjang umur ya? Kalau umur mah kan rahasia Tuhan ya sebenarnya. Tapi ya mungkin secara ilmiah lah gitu bisa dibuktikan gak bahwa orang yang menjalani IF dengan kata lain mungkin menjalankan pola hidup sehat cenderung umurnya lebih panjang. Bicara umur tadi ya kita kan tahu, cuman secara teoritis bahwa pada fase puasa itu ada yang dikenal dengan autofagi. Nah itu autofagi itu adalah yang memakan ibaratnya kan, dia akan memakan sel-sel yang rusak. Ibaratnya seharusnya memang kalau kita IF-nya dengan nutrisi yang benar dan baik, tentunya akan memperpanjang usia sel tersebut. Usia karena selnya ya, autofagi jadi semakin awet muda seharusnya selnya ya. Kalau usia kronologis nggak bisa awet muda, jalan terus. Tapi kalau usia sel itu bisa makin muda gitu. Aduh ini menarik banget sih kita ngomongin intermittent fasting. Pasti nih Sobat IMC juga masih banyak pertanyaan seputar intermittent fasting. Tapi sayang banget kita harus say goodbye dulu sama Sobat IMC. Mudah-mudahan sih kita ada part 2 ya dok ya. Ngobrol Karena tentang menarik IF tuh banyak banget. Iya benar. Ini baru ya sekelumit aja. Tapi mudah-mudahan bisa menambah wawasan Sobat IMC yang mungkin udah berencana atau sedang menjalankan intermittent fasting saat ini ya. Mudah-mudahan ya tujuannya untuk kesehatan tercapai. Kalau langsing itu adalah bonus ya dok ya. Dan usia sel tambah awet muda gitu kan. Itu juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Gitu ya dok ya. Dan yang pastinya kalau misalnya Sobat IMC punya masalah riwayat kesehatan, konsultasikan dulu sama ahlinya ya dok ya. Misalnya mau konsultasi sama dokter Yuliana, ya bisa cek tuh jadwalnya, bisa di website atau mungkin juga kalau sudah download IMCare bisa cek juga di situ jadwal dokter, riwayat kesehatan kita pernah berobat di IMC itu obat apa aja yang pernah dikonsumsi, semua ada hanya di dalam satu genggaman gitu ya dok ya. Dan jangan lupa juga buat Sobat IMC untuk follow semua sosial media kita, subscribe ya channel YouTube kita supaya bisa selalu tahu update terbaru IMC Podcast Corner dengan tema-tema yang tentunya gak kalah seru. Terima kasih banyak Dr. Yuliana. Kita pamit dulu sama Sobat IMC. Saya Leni Diandra untuk IMC Podcast Corner. Sampai jumpa.